Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Hadirin bapak-bapak jemaah yang berbahagia, dalam kondisi bagaimanapun tetap kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena ketika kita mencoba untuk membanding-bandingkan karunia yang Allah berikan kepada kita dengan ujian, dengan sesuatu yang tidak kita inginkan, sebenarnya yang tidak kita inginkan itu belum ada seberapanya bila dibandingkan dengan ujian yang justru kita inginkan. Artinya yang disebut dengan balaan hasanah, cobaan yang baik itu lebih banyak kita dapatkan ketimbang dengan cobaan yang tidak kita inginkan. Ketika menjelaskan Al-Baqarah yang tadi saya bacakan, Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir menyebutkan tentang sabar. Sabar terbagi pada tiga: sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar ketika membendung diri dari hal-hal yang berbentuk maksiat larangan, dan ketiga sabar dalam kondisi perang. Hari ini ikhwah, bapak-bapak, kita diuji oleh Allah. Diuji berkaitan dengan menjalankan ketaatan. Kita diuji dalam melaksanakan berbagai amal soleh yang memang itu yang sudah kita lakukan selama ini. Dengan mewabahnya virus corona yang disingkat menjadi COVID-19 atau COVID-19. Ini luar biasa. Nah, pada kesempatan ini kembali mungkin saya coba merangkum dari sekian banyak pendapat para ulama tentang sebagian kegelisahan kaum muslimin dalam menjalankan aktivitas ibadah kita. Jujur ya, teramat berat rasanya gitu ya untuk menjalankan imbauan dari pemerintah dan para ulama dalam wabah ini untuk tidak sholat di masjid, terutama di zona merah. Demi Allah saya katakan teramat berat, Pak. Karena kita di sini juga berkali kita sampaikan, kita sudah punya keyakinan bahwa laki-laki itu sholat wajibnya di masjid. Itu kan udah keyakinan kita. Kita tidak perlu lagi membahas hukumnya wajib atau sunnatul muakkadah. Kita bodoh dengan hal itu. Yang penting laki-laki sholatnya di masjid. Itu sudah menjadi keyakinan kita. Tetapi dengan ujian ini, subhanallah, ya luar biasa. Nah, oleh karena itu, dengan berjalannya waktu, ada kebijakan berikutnya. Kalau sini PSBB dalam masa transisi, gitu ya. Pemerintah dalam hal ini adalah DKI, termasuk Majelis Ulama dan ulama-ulama lain sudah memberikan arahan kepada kita, ya seperti yang kita lakukan hari ini, yakni kalaupun sholat di masjid dengan cara berjarak, pasti tidak nyaman juga. Karena selama ini kita sudah terbiasa lurus dan rapatkan shaf. Lurus dan rapatkan shaf. Saya pikir untuk jemaah Telkom ya udah mendarah daging ini.
sab diluruskan dan dirapatkan itu. Karena kita ngaji bukan hari ini, sudah puluhan tahun kita belajar ini. Nah, oleh karena itu hadirin, pada kesempatan ini menghadapi kondisi sekarang, karena ini belum final ini kita, belum selesai, belum dinyatakan aman. Bahkan sebagian pakar malah mengingatkan hati-hati menghidup ketika masuk ke new normal ini. Jangan sampai kebablasan. Nah, dalam hal ini ikhwan, ada dua catatan saya. Pertama, bagi bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin lainnya yang masih khawatir, itu dulu. Ya, yang masih khawatir terhadap terjangkitnya, terkena wabah dari virus ini, tetap insya Allah tetap masih diperbolehkan sholat di rumah. Sekali lagi, ini bagi kita yang masih mengkhawatirkan. Kenapa? Karena memang belum aman, Pak. Ini belum aman. Kita belum aman. Nah, bagaimana hukumnya sholat di rumah itu? Ya, kalau selama ini kita sudah membiasakan diri dan sudah terbiasa sholat berjamaah di masjid, pada satu ketika kita berhalangan, insya Allah pahalanya tetap seperti sholat di masjid. Hadis yang populer itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba itu sakit atau musafir. Kalau sakit kan tidak maksimal sholatnya. Yang seharusnya di masjid jemaah tidak bisa di masjid, di rumah. Yang seharusnya bisa berdiri sekarang harus duduk. Itu kan tidak maksimal. Ya. Atau ausafara, atau dalam perjalanan yang seharusnya berjamaah tidak berjamaah. Seharusnya sholat berdiri tapi kena dalam kendaraan sholat duduk, artinya tidak maksimal. Apabila seorang hamba sakit atau musafir, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Tetap dia dicatatkan pahalanya oleh Allah seperti orang yang sholat dalam keadaan mukim kalau dia musafir, atau seperti orang yang sholatnya dalam keadaan sehat sekalipun dia dalam keadaan sakit. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh para ulama tentang syarah hadis ini. Kalau selama ini memang sudah menjadi tabiat kebiasaan kita sholat berjamaah, pada satu ketika kita tidak berjamaah, penyebabnya macam-macam, bisa sakit, bisa musafir. Hari dulu hujan, ya, dulu Masjid Nabawi itu kan atapnya dari pelepah kurma. Kalau hujan ya udah. Atau kalau sekarang ini ya wabah. Menurut para ahli begitu gampangnya ini penyakit berjangkit kepada yang lain. Dengan sebab ini kita harus sholat di masjid. Yang seharusnya di masjid kemudian di rumah. Menurut hadis yang sahih ini insyaallah, yakinlah kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahih. Dia tetap mendapatkan pahala seperti sholat dalam keadaan di masjid. Bisa dipahami maksud saya? Ini tentu saja berlaku kepada mereka yang memang lagi kurang sehat. Satu, kan disebutkan batuk-batuk misalnya, atau bersin atau apa, sebaiknya jangan ke masjid, atau anak-anak. Atau kita yang secara fisik ini kita juga sehat, tetapi kita khawatir kita ya terkena sesuatu di masjid itu, maka sholat di rumah insya Allah tetap akan mendapatkan pahala. Itu dalil pertama. Dalil kedua adalah la darara wa la dirar. Bahasa kitanya, bagaimana kita jangan sampai menularkan kepada orang lain, ataupun kita juga jangan sampai terkena atau tertular. Semua pakar para ahli sudah menyebutkan, bisa jadi si A ini sudah ada virus sama dia, tapi karena daya imunnya yang kuat tidak apa-apa. Kemudian ketika berhadapan dengan orang lain, bersentuh sama orang lain, itu bisa jadi orang lain yang lemah itu justru yang terkena. Ini namanya apa? Dirar. Dia tidak apa-apa tapi menularkan kepada orang lain. Atau sebaliknya, orang lain itu kondisinya baik,
Tidak kelihatan ada istilahnya orang tanpa gejala. Kalau format orang tanpa gejala ini diyakini, kita semuanya negatif thinking aja ini. Semua orang berarti sudah ada gejala, sudah terkena, hanya tanpa kelihatan gejalanya. Apa boleh buat? Makanya kita disuruh physical distancing ini. Ini bagian dari bentuk kekhawatiran. Nah, oleh karena itu ikhwah, yang seperti ini tetap berlaku hukum berhalangan. Tetapi bagi daerah-daerah yang disebutkan sudah hijau, di situ sudah aman, kondisi fisik juga relatif sehat. Ya, kita juga yakin masjid itu sehat. Masjid juga disapu pakai karbol misalnya, atau disinspektan. Masuk ke lingkungan itu ya relatif tertata lah gitu ya. Mohon maaf seperti di perumahan kami di Jatinegara Indah itu masuk, tetap kita cuci tangan, motor ke mobil kita keluar, kemudian masuk ruang disinfektan itu. Bagian dari ikhtiar. Nah, kalau ini sudah dilakukan, alhamdulillah. Nah, oleh karena itu, jika kita yang masih kuat relatif sehat dan yakin di masjid itu tenang, maka langkah yang ditempuh seperti ini. Kita ngikuti Pak imbauan para ulama dan imbauan ya dalam hal ini pemerintah DKI, khususnya DKI atau di Jawa Barat. Ini kan imbauan sudah seragam sekarang ini, pakai masker, ya kan? Cuci tangan. Apalagi kalau kita kan sudah ada tempat duduk cuci tangan itu, sudah ada sabunnya. Yang ketiga disarankan bawa sajadah, ya kan? Bawa sajadah. Sebagian kita ada bawa sajadah. Nah, yang keempat apa? Menjaga jarak. Menjaga jarak. Ini jangan ditanya hadisnya Pak, jaga jaraknya ada hadisnya enggak? Ya enggak ada. Enggak pernah kita temukan hadis seperti ini dalam hadis Nabi, enggak ada. Saya dibantah oleh jemaah-jemaah yang punya keinginan sangat untuk berjamaah di masjid. Rapatkan aja Ustaz, sunnahnya kan rapat dan luruskan saf. Ya Allah. Ya udahlah, akhirnya kemarin habis lebaran, karena terus saya didesak terus. Saya mengikuti aturan ini Pak. Saya ikuti aturan ini, benar. Akhirnya kan ada video tanggal 8 Syawal Masjid Nabawi, bukan Masjid Haram Makkah tapi Masjid Nabawi, yang diimami oleh Syekh Ali Al-Khuzaifi, salah seorang imam yang paling senior di Nabawi. Dilihatkan video kepada kita, ya seperti ini jaraknya, bahkan ada lebih jarang dari ini. Kemudian ponakan saya qadarullah ada yang di Jami'ah Islamiyah Madinah atau Islamic University di Madinah. Banyak tuh doktor-doktor yang lahir dari sana, Piranda, Syafiq, siapa lagi? Sebutlah. Banyak sekali itu. Ulama-ulama besar dari Madinah itu dikirimkan video sholat di masjid kampus Pak. Akhirnya saya tanya, namanya Nasrullah Nas. Ini ayah mau tanya nih, panggil ayah sama saya. Ayah mau tanya, ini benar di masjid Jamiah, di masjid kampus? Iya ayah, benar. Kita tetap berjamaah tapi berjarak antara 1 sampai 1,5 meter antara kita. Akhirnya itulah yang saya kirimkan kepada yang ngotot untuk rapat dan lurusnya, lurus oke ya, untuk rapatnya saf. Saya bilang ilmu saya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu para ulama, para doktor yang ada di Masjid Nabawi. Ilmu saya nggak ada apa-apanya. Ilmu saya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu para doktor, para profesor yang menentukan kebijakan di Jami'ah Islamiyah Madinah itu. Ya udah terserah. Jadi akhirnya imbauan kita apa? Kalau memang tidak nyaman seperti ini, ada sholat di rumah aja. Gitu. Kalau nggak aman kan mungkin bapak nggak nyaman nih gini. Ini sholat apaan nih sab-sab seperti ini? Gitu kan? Ya udah sholatlah di rumah. Jangan sholat di sini dipaksa orang untuk merapat. Nggak boleh. Dalam kaedah agama kita Pak, la tudraku kullu ma la tudraku kullu.
Sesuatu yang tidak mungkin kita dapatkan semuanya, bukan harus semuanya juga harus ditinggalkan. Minimal kita berjamaah. Safnya kurang, subhanallah, semoga Allah ampuni kita insyaallah. Jadi saya nggak punya pilihan ketiga, pilihan cuma dua saja. Hari ini ya, sampai hari ini dua cukup. Bapak ikut berjamaah di sini seperti di perumahan. Ya, kalau memandang ini silakan berjamaah Pak. Tapi kalau di perumahan Bapak tidak menerapkan ini, bolehlah Bapak berpikir untuk sholat di rumah. Karena kita dalam kondisi yang belum aman. Ya. Musuh kita tidak kelihatan seperti singa, seperti kerbau, gila, kan enggak kelihatan. Kalau kelihatan kita bawa golok deh, ini kan enggak kelihatan. Oleh karena itu jangan sampai kita menjadi kurir, ya, menjembatani antara orang lain sama orang lain, kita kurirnya. Hadis yang dipakai apa? La dharara wala dirar. Jangan sampai kita menularkan kepada orang lain, pun kita juga jangan sampai tertular oleh orang lain. Makanya ketika Mas WA saya, Ustadz bisa hadir taklim hari Kamis 2 hari yang lalu ya. Saya bilang, apakah sudah mulai? Udah. Diterapkan enggak? Maksudnya sholat. Oh iya Pak, kita di jarak. Oke, insya Allah saya datang. Kalau tidak enggak. Gitu. Karena saya tidak punya ilmu Pak, kecuali mengikuti orang-orang yang lebih tahu dari kita. Majelis ulama itu kumpulan para ulama di sana. Di Masjid Nabawi, bahkan Masjidil Haram masih ketutup kecuali orang-orang tertentu aja yang sholat di sana. Ya, jadi itu cukup menjadi dalil kita bahwa kita silakan berjamaah di lingkungan kita jika menerapkan sistem seperti ini. Kalau tidak, minimal berjarak dulu lah. Kalau tidak, kalau Bapak rasanya ragu, sholatlah di rumah. Insya Allah, Allah Maha tahu dengan kondisi kita. Dan Allah akan memberikan pahala berjamaahnya kepada kita insya Allah. Demikian dulu Bapak, ngaji kita nggak lama karena juga aturannya nggak boleh lama-lama ini. Khutbah juga disuruh sebentar. Demikian dulu, mohon maaf segala kekurangan. Mudah-mudahan ini bisa sedikit menjadi pencerah bagi kita di antara pendapat-pendapat yang sudah disampaikan selama ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ini pertama kali kita ketemu pasca Ramadan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.